Halo semuanya, kembali lagi dengan Mata Historia. Video ini akan membahas tentang revolusi industri yang berkaitan dengan kesadaran sejarah. Jadi, revolusi industri ini sangat berkaitan dengan Renaissance dan Aufklärung. Jadi, kedua gerakan pemikiran ini ternyata membawa dampak perubahan besar, terutama dalam ilmu pengetahuan. Perkembangan ini akhirnya memicu terjadinya peristiwa besar lainnya yang mengubah hidup kita menjadi seperti sekarang ini. Dan itu dimulai dari penemuan mesin uap. Peristiwa apakah itu? Iya, benar sekali. Revolusi industri ini. Di video kali ini akan mengulik sejarah revolusi industri dari mulai latar belakang, fase sosial revolusi industri, dan dampak revolusi industri terhadap dunia maupun bagi Indonesia. Latar belakang. Apa sih revolusi industri? Revolusi industri adalah perubahan cara pembuatan barang-barang industri yang semula dikerjakan dengan tenaga manusia diganti dengan tenaga mesin. Revolusi industri dipicu oleh adanya revolusi agraria dalam penyediaan bahan baku wol yang mendorong penemuan mesin-mesin dalam industri tekstil. Singkatnya, revolusi agraria membuat petani kehilangan lahan sehingga menyebabkan arus urbanisasi yang besar dan kemudian mendorong pemerintahan Inggris untuk membuka industri yang lebih banyak agar dapat menampung mereka. Revolusi industri ini terjadi di Inggris sekitar pada tahun 1750 atau pada abad ke-18. Berkembang dengan cepat ke seluruh Eropa seperti Prancis, Jerman, dan Belanda, dan kemudian menyebar ke seluruh dunia. Dalam perkembangannya, penggunaan mesin untuk menggantikan tenaga manusia dan hewan tidak hanya terjadi pada bidang manufaktur, tetapi juga dalam bidang pertanian, pertambangan, dan transportasi. Istilah revolusi industri sendiri diperkenalkan oleh Fritz Engels dan Louis Auguste Blanquerne pada pertengahan abad ke-19 Masehi. Istilah ini kemudian dipopulerkan oleh sejarawan Inggris yang bernama Arnold Toynbee pada tahun 1883 untuk menjelaskan perkembangan ekonomi Inggris antara tahun 1761 sampai tahun 1840. Sejak itulah istilah revolusi industri digunakan secara luas. Lalu, apa sih faktor-faktor yang mendorong terjadinya revolusi industri? Faktor-faktor pendukung revolusi industri sebagai berikut. Yang pertama, stabilnya kondisi keamanan dalam negeri Inggris. Faktor yang kedua adalah Inggris memiliki banyak jajan luas. Yang ketiga, berkembangnya ilmu pengetahuan dan riset. Keempat, kayanya sumber daya alam. Yang kelima adalah adanya perlindungan hukum. Yang keenam, adanya arus urbanisasi, dan yang terakhir adalah tuntutan memproduksi massal. Lalu, bagaimana sih proses terjadinya revolusi di industri di Inggris? Ternyata, revolusi industri dibagi menjadi dua fase. Pada fase pertama, perubahan berfokus pada bidang tekstil lewat penemuan alat pemintal benang. Alat pemintal benang pertama dibuat oleh James Hargreaves tahun 1767 dan diberi nama spinning jenny. Alat pemintal benang tersebut nantinya disempurnakan oleh Richard Arkwright dengan membuat alat pemintal benang yang bertenaga air serta mampu menghasilkan benang lebih halus dibandingkan hasil benang spinning jenny. Penemuan benda tersebut tentunya mendorong munculnya pabrik dan produksi massal dalam industri katun. Selain penemuan mesin pemintal benang, produksi benda-benda industri juga berubah karena munculnya mesin uap. Kemunculan mesin uap terinspirasi dari mesin pompa air ciptaan Thomas Newcomen. Mesin yang menggunakan tenaga uap tersebut dimodifikasi menjadi lebih efisien oleh James Watt. Mesin yang dibuat oleh James Watt ini akhirnya memicu munculnya kereta api penumpang yang ditemukan oleh George Stephen Hudson dan kapal uap buatan Robert Fulton. Pada fase pertama, revolusi industri mempunyai tahapan-tahapan sebagai berikut.
Yang pertama, domestic system, yang disebut dengan tahap kerajinan rumah atau home industry, yang dimana pekerja yang bekerja di rumahnya sendiri dengan menggunakan alat milik mereka sendiri. Manufaktur industri. Manufaktur industri seperti bagaimana kita memulai atau memerlukan tempat khusus untuk bekerja agar pengusaha dapat mengawasi cara kerja dan kualitas produksinya. Yang ketiga, factory system. Factory system ini merupakan tahap industri yang telah menggunakan mesin dan bertempat di daerah industri khusus yang dimana di dalamnya atau di luar kota dengan jumlah buruh yang sangat banyak sehingga pengusaha tinggal di tempat lain dan hasil usahanya juga dijual di tempat lain. Selanjutnya, fase kedua. Revolusi industri yang awalnya hanya terjadi di Inggris, kemudian menyebar cepat ke Jerman, Amerika Serikat, Prancis, Italia, dan Jepang, dan berbagai negara lainnya. Tahun 1860-an, revolusi industri memasuki fase baru yang dikenal dengan revolusi industri kedua. Fase kedua ini terjadi antara abad ke-19 dan abad ke-20, dan dikenal juga dengan sebutan revolusi teknologi. Revolusi ini identik dengan pembangunan jalan rel, produksi massal besi, dan baja. Penggunaan mesin yang meluas menjadi meningkatkan penggunaan tenaga uap, yang hingga munculnya tenaga baru yaitu tenaga listrik. Dampak revolusi industri bagi manusia terasa dalam berbagai bidang, yaitu meningkatkan mutu hidup menjadi lebih dinamis. Manusia bisa menciptakan berbagai produksi untuk memenuhi kebutuhannya. Harga barang menjadi murah. Mengapa bisa murah? Coba kita bayangkan berapa ongkos produksi sehelai baju yang diproduksi dengan mesin dibandingkan diproduksi dengan alat-alat tradisional. Selain berdampak positif, dampak negatif revolusi industri, khususnya di Inggris, adalah upah buruh yang murah ini, menyebabkan timbulnya keresahan yang berakibatkan pada munculnya kriminalitas dan kejahatan. Upaya untuk memperbaiki nasib buruk dan masalah sosial di Inggris melahirkan aliran sosialisme dan revolusi sosial yang ditandai dengan keluarnya undang-undang berikut ini. Yang pertama, Undang-Undang Catholic Emancipation Bill, yaitu yang menetapkan hak yang sama bagi umat Protestan dan Katolik untuk menjadi pegawai negeri dan anggota parlemen. Yang kedua adalah Abolition Bill. Abolition Bill berisi penghapusan sistem perbudakan di daerah jajahan Inggris. Yang ketiga, Factory Age, yang menetapkan perlindungan anak dari eksploitasi industri. Yang terakhir adalah Poor Law. Itu adalah berisi pendirian rumah-rumah bagi pengemis dan seorang pengangguran. Munculnya paham-paham baru yaitu kapitalisme. Kapitalisme merupakan aliran yang di bidang ekonomi yang berpendapat bahwa meningkatkan pendapatan perlu ditunjang dengan jumlah modal yang besar. Kapitalisasi industri harus didukung oleh bahan baku yang besar untuk pemasaran yang luas. Kapitalisme dan industrialisasi menjadi dasar bagi praktek kolonial dan imperialisme modern. Kemudian ada paham baru yaitu sosialisme. Sosialisme lahir sebagai reaksi terhadap revolusi industri yang berkembang akibat liberalisme. Industrialisasi telah memunculkan praktek kapitalisme yang lebih mementingkan individu serta pemilik modal dan mengesampingkan kaum buruh yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat. Oleh karena itu, sosialisme berusaha mewujudkan kemakmuran bersama melalui usaha kolektif dan produktif di bawah kendali dan campur tangan pemerintahan revolusi industri. Ternyata, gak hanya memberikan dampak global, melainkan juga berdampak ke Indonesia. Beberapa dampak revolusi industri bagi Indonesia yaitu munculnya industrialisasi di Indonesia.
Industrialisasi di Indonesia itu dimulai dari perkebunan, kemudian diikuti dengan pembangunan jalur kereta api di Pulau Jawa secara masif, munculnya imperialisme modern di Indonesia, dan yang terakhir ditetapkannya kebijakan politik pintu terbuka melalui penerapan Undang-Undang Gula dan Undang-Undang Agraria oleh pemerintahan kolonial Belanda pada tahun 1870. Bagaimana? Sudah jelas bukan? Atau ada bagian yang belum kamu pahami? Atau kamu punya pendapat lain tentang dampak revolusi industri? Yuk, kita diskusikan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton Mata Historia. Bye-bye.